Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita, yang kalau kita menghitung kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kesulitan tertentu atau sakit tertentu, tapi yakinlah bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan atau mungkin musibah yang kita hadapi. Dan sholawat serta salam kita senantiasa mohonkan kepada Allah, semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tadi ketika saya hadir ke masjid ini melihat ada Ustaz Umar Minta, jadi saya bilang ke Pak Heri, saya ingin mendengarkan saja. Tapi rupanya betul beliau berhalangan untuk mengisi acara tausiah pagi hari ini. Tadi malam saya dihubungi oleh Mas Udi mengenai ketidakbisaan beliau untuk mengisi ini. Maka saya selalu menyambut selagi ada waktu. Saya senang saja untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu, kita semua sudah meyakini dan Al-Quran berulang-ulang mengatakan bahwa setelah kita ini hidup, nanti pasti akan menghadapi kematian. Dan setelah kematian itu, kemudian Allah akan membangkitkan, kemudian akan mengumpulkan, kemudian akan memberitahukan kepada kita tentang amal yang sudah kita kerjakan. Dan itulah janji Allah yang digaris bawahi. Itulah janji Allah. Berarti itu pasti akan terjadi. Nah, maka ketika kita sudah berada di hari itu, maka yang dibutuhkan adalah hati yang berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Itu yang disebut di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u banun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dua ayat tersebut. Pada hari itu kalau katakan harta dan anak sudah tidak bermanfaat. Harta dan anak itu kan menunjukkan kekuatan di luar diri kita yang bisa menyelamatkan kita. Waktu di dunia, dua itu bisa menyelamatkan kita. Kalau ada kesusahan, kita minta tolong kepada anak kita. Kalau kita sakit parah, kemudian uang sudah tidak ada, maka andalannya juga di harta kita. Maka anak dengan harta itu simbol pihak di luar diri yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi ketika di akhirat, Allah katakan itu, anak-anak itu dan harta itu yang dulu itu menjadi kekuatan, di situ tidak bermanfaat lagi. Kecuali kata Allah, hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan banyak tafsiran. Pertama, hati yang selamat itu artinya adalah hati, gitu kan, yang hanya mengakui Allah sebagai Roh. Jadi dia tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Dia berpasrah diri hanya kepada
hati kaitannya dengan tauhid. Itu satu. Tapi yang kedua pengertiannya adalah hati yang bebas dari penyakit. Hati yang bebas dari penyakit. Penyakit hati. Dari mulai iri, dengki, kemudian benci, sombong, itu penyakit hati. Nah, Bapak dan Ibu, saya ada pengalaman sedikit ini menarik pengalaman ini. Walaupun kebenarannya masih harus dimaknai secara relatif. Karena apa? Ini bukan hadis dan ini juga bukan Al-Quran, tetapi pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, mungkin minggu yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang pejabat di UNJ, dia wakil rektor. Kebetulan dia sakit dan sakitnya agak kronis karena saat ini dia harus cuci darah setiap minggu. Cuci darah setiap minggu. Saya lama tidak ketemu dengan beliau. Nah, waktu hari Jumat beberapa minggu lalu, saya kan dapat giliran tiket dalam seminggu itu 1 hari saja ke kantor hari Jumat. Kebetulan kami juga melihat masjid di sana. Saya melihat beliau ada berjalan dari tempat parkir menuju ke kantornya, tapi dipapah oleh security, sejarahnya dipapah. Allah Akbar, itu ada. Maka saya langsung kejar ke ruangannya, bertemulah dengan beliau di ruangannya, kemudian ngobrol. Dalam obrolan itu dia bercerita, rupanya beliau pernah selama sakitnya itu pernah, menurut beliau namanya mati suri, itu menurut beliau ya. Artinya selama beberapa hari dia tidak hidup gitu. Jadi dokter mengatakannya ini seperti mati suri, tidak ya, betul-betul seperti orang tidur gitu. Nah itu terjadi beberapa hari. Kemudian dia cerita, Pak Asep katanya selama mati suri itu dalam bahasa dia, saya seperti bermimpi gitu, tapi seperti mengalami gitu. Jadi saya kemudian digotong begitu seperti orang meninggal. Kemudian saya masuk ke dalam kubur. Kemudian saya terbaring di alam kubur. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang yang mendatangi saya. Dia mengatakannya itu mungkin malaikat yang dimaksud. Kemudian setelah itu ditanya macam-macam, terus dia dibawa oleh 2 orang ini menuju ke sebuah gua. Jadi ada gua gitu, gelap gitu. Begitu dilihat, di situ banyak binatang-binatang buas katanya, yang seperti siap untuk menerkam gitu katanya. Allah, dia katanya menjadi sangat ketakutan gitu dengan situasi itu. Artinya ditunjukkan ini loh gitu, yang bisa menghancur luluhkan. Kemudian setelah itu dia pun diperlihatkan katanya kepada seperti peralatan mesin gitu, ada golok, ada gergaji, macam-macam lagi yang bisa juga siap untuk menyiksa, untuk menghancurkan dia. Maka kemudian setelah diperlihatkan ke dalam situasi itu, dia kemudian seperti mau menangis gitu, berpasrah sepenuhnya kepada Allah gitu maksudnya. Berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, sudah saya terserahmu ya Allah gitu berarti. Saya mengakui atas dosa-dosa yang banyak yang saya lakukan. Sekarang saya tidak punya apapun. Pasrah sepenuhnya. Berpasrah sepenuhnya. Silahkan ya Allah, kalau mau disiksa sisalah saya. Tetapi ya Engkau lah yang mengampun, Engkau yang penyayang. Itu kurang lebih. Jadi pasrah sepenuhnya. Dan ternyata setelah dia memiliki perasaan itu, kemudian betul-betul masuk itu ke gua itu, tiba-tiba binatang-binatang yang buas itu kemudian tidak melakukan apa-apa. Kemudian alat-alat mesin pembunuh yang kelihatan itu juga tidak melakukan apa-apa. Maka setelah itu kemudian jadi tawarkan, sekarang mau apa? Gitu kan? Saya mau pulang ya Allah, saya mau kembali ya Allah. Artinya ingin kembali ke dunia gitu mas. Nah ternyata setelah itu kemudian dia sadar, dan itu kurang lebih berlangsung 3 hari katanya. Situasi itu 3 hari.
Nah, ya saya tidak menafsirkan apa-apa. Ini kan cerita dari yang bersangkutan gitu kan. Biasanya saya kalau dapat cerita itu bukan orang pertama gitu kan. Saya punya teman cerita. Kalau ini langsung begitu yang merasakannya bercerita seperti itu. Nah, saya hanya menyimpulkan begini, Bapak dan Ibu. Jadi ketika itu yang dibutuhkan memang kepasrahan hati hanya kepada Allah gitu. Ya Allah, kalau Engkau mau menyiksa ya, aku ini adalah hamba-Mu itu kan yang lemah. Tapi kalau Engkau mau mengampuni ya Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun gitu. Yang dibutuhkan saat itu kan dua. Pertama, ampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan. Yang kedua, kita butuh kasih sayangnya Allah. Itu yang disebut dengan rahmat itu. Kita membutuhkan ampunan dan membutuhkan rahmat Allah. Nah, maka ketika dua ini dapat, ya surga tempatnya. Kan kita masih ingat ketika menyolatkan jenazah itu kan doanya Allahumma gfirlahu warhamhu. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, rahmati dia. Jadi diampuni dulu semua kesalahan, kemudian kita diberi kasih sayang. Dua ini yang menyebabkan kita masuk surga, bukan karena amal kita. Hanya karena Allah mengampuni dan Allah menyayangi, itu yang menyebabkan. Nah, maka di situ tidak mungkin kita mengatakan, wahai Allah, bukankah dulu saya terus-menerus sholat? Wahai Allah, bukankah dulu saya banyak berinfak? Wahai Allah, bukannya dulu saya banyak saum? Tidak cukup, tidak bisa. Itu hanya berpasrah saja hati. Ya Allah, saya pasrahkan sepenuhnya hati ini, tergantung Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang disebut tadi salah satu dari makna biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, tidak ada kecuali hanya berpasrah kepada Allah. Nah, tema kali ini Bapak dan Ibu mengenai bagaimana kita mengatur hati ini, mengatur perasaan ini. Nah, ketika mengatur hati dan mengatur perasaan, ini yang tadi saya maknai sebagai psikologi. Psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang pikiran, ilmu yang mempelajari tentang perasaan, ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Itulah psikologi. Nah, tapi tentu psikologi yang dimaksud psikologi yang lebih banyak dilihat dari perspektif Islam. Karena kalau psikologi murni mungkin juga rumit juga kita mempelajarinya. Selain rumit, juga kadang-kadang kita ragu, itu kan semua pikiran orang. Pendapat Sigmund Freud misalnya, pendapat Carl Rogers, pendapat Maslow, itu semua pendapat orang yang ada di buku-buku itu. Kadang-kadang saya pun ragu begitu yang mempelajarinya. Tapi kalau sudah bagaimana kita harus menata pikiran, perasaan dan jiwa menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu insya Allah sudah kebenaran. Maka saya lebih condong untuk mengatakan dengan psikologi Islam. Bapak Ibu, kalau kita lihat surat As-Sajdah, itu surat ke-32 ya. Kemudian lihat ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9. As-Sajdah itu kan dimulai dari alif lam mim tanzilul kitabi min rabbil alamin am yaquluna iftara wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Itu ayat. Nanti begitu sampai ke ayat 7 Bapak Ibu, Allah berfirman, alladzina ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Yang menarik, Allah katakan gini, dialah pencipta ya, yang terbaik.
Dialah pencipta yang terbaik. Kemudian dia yang mengawali penciptaan manusia dari tanah. Tetapi kemudian menciptakan manusia berikutnya itu dari sari pati tanah. Manusia pertama dari tanah langsung, ini posisi. Sedangkan manusia berikutnya dari sari pati tanah yang kemudian menjadi air mani. Nah, yang menarik, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dia menyempurnakan penciptaannya dan kemudian memasukkan ruh. Jadi ringkas cerita, bahan penciptaan manusia ini ada dua, dan ini berulang beberapa kali dalam Al-Quran. Pertama, bahan yang bersifat materi, yaitu apa? Tanah. Tetapi dalam penciptaan manusia saat ini bukan tanah langsung, tapi saripati dari tanah. Tanah itu kan sebagai tempat untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, untuk hidupnya hewan. Maka saripati tanah itu kemudian diambil oleh tumbuhan, gitu. Kemudian kita memakan tumbuhan itu, memakan hewan, kemudian mengkerucut, mengkristal jadi air mani gitu lagi. Saripati itu yang kemudian diturunkan lagi kepada generasi berikut, jadilah manusia. Jadi air mani itu menjadi seperti proses kristalisasi gitu kan, dari semua materi yang kita makan. Nah, setelah bahan itu baru ada katakan, kemudian setelah aku sempurnakan kejadiannya, maksudnya materi itu, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian aku tiupkan ruh. Ruh siapa? Ruh dari Allah. Nah, ruh inilah maksudnya ditiupkan itu yang kemudian menjadi jiwa. Ruh itulah yang kemudian menjadi jiwa pada manusia itu. Sementara bahan yang bersifat material yang dari tanah, dari air mani, dari darah, itu yang menjadi jasad. Materinya menjadi jasad yang kita bisa lihat, bisa kita pegang, fisik ini. Sementara ruh yang ditiupkan oleh Allah, itulah yang menjadi jiwa. Maka lengkaplah manusia itu menjadi jasmani dan rohani. Pertanyaannya adalah, terus mana yang lebih penting di antara dua aspek ini, jasmani atau rohani? Tentu saja jawaban pertama, kedua-duanya penting. Karena kita ini kan hidup karena perpaduan dua materi itu. Kalau materi itu berpisah, itulah namanya kematian, gitu maksudnya. Jadi kita hidup karena dua bahan itu menyatu. Fisiknya ada, ruhnya, rohanianya ada di dalam, menyatu itu. Maka ketika berpisah, itulah definisi kematian. Jadi kematian adalah berpisahnya jasad dan ruh. Kalau kita memakai baju, apa itu? Baju ini kan berjalan-jalan ya. Karena baju kan tidak bisa berjalan. Siapa yang berjalan sebenarnya? Kitanya, tubuh ini yang berjalan. Bajunya tidak bisa berjalan. Tapi karena bajunya sedang kita pakai, maka baju itu seolah-olah berjalan. Begitu baju kita buka, kita simpan di kastol, gitu, digantung, baju itu sudah tidak bergerak lagi. Kenapa? Karena isinya yaitu kita sudah melepaskan diri dari baju itu. Diri kita adalah seperti ruhnya, baju itu adalah jasadnya. Kita ingin mengatakan dua-duanya penting karena kedua itu yang menyebabkan terjadinya kehidupan ini. Bisa maka itulah kematian. Tetapi Bapak dan Ibu, ada hadis yang mengatakan begini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Hatinya, Bapak Ibu, sekarang ini mungkin kita punya fisik yang sehat, gitu ya. Kemudian punya tampilan fisik yang menarik, kemudian kita sholat berkali-kali, gitu kan. Kemudian datang ke masjid berulang-ulang, gitu kan. Kemudian kita juga melakukan saum, itu kan semua perilaku fisik, gitu. Karena terlihat
Pertanyaannya adalah, terus apakah diterima ibadah kita itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus apa yang menentukan diterima atau tidaknya amalan yang berupa fisik itu gitu? Hati. Bisa saja orang berkali-kali berinfak gitu, bantu di mana-mana, tapi begitu dibuka catatan kok kosong gitu. Oh, ternyata pada waktu dulu berinfak tujuannya supaya suara dia gitu kan, dalam pemilu besok itu akan meningkat, itu maksudnya. Maka ibadah fisik tadi menjadi tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Yang menentukan diterima tidaknya amal itu adalah jiwanya tadi maksudnya. Orang mungkin sholat bolak-balik. Dulu kan waktu zaman Nabi di Madinah kan orang munafik juga sholat. Sholat bukan orang munafik. Tapi kalau orang munafik sholat katanya dia berdiri dengan malas. Begitu dalam Al-Quran. Berdiri dengan malas. Kemudian sedikit sekali dia berzikir juga. Terus untuk apa? Karena dia ri'a anas katanya. Ibadahnya itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Maka tidak ada apa-apa. Jadi kita cerita yang menentukan diterima atau tidaknya amal yang bersifat fisik itu adalah jiwanya. Maka saya ingin mengatakan bahwa hati ini, jiwa ini jauh lebih penting karena dia akan menentukan diterima atau tidaknya amal. Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang sakit parah itu berkepanjangan, tetapi bahagia gitu? Ada. Seperti menikmati begitu sakit yang panjang itu, tidak terlihat di dalam wajahnya itu ada keluhan, gitu, ada keberatan. Nah, apa yang bisa menyebabkan itu? Hati, jiwanya bersih. Apa itu? Jiwa yang sabar, maksudnya. Jiwa yang sabar, pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah, ikhlas dengan apa yang Allah tentukan untuk dirinya. Jadi ternyata sakit pun tidak ada masalah ketika hatinya bersih gitu. Ada nggak orang miskin yang kelihatan juga bahagia gitu? Ada. Dia menikmati dengan takdir kemiskinannya gitu. Wajahnya tetap sumringah gitu kan. Kelihatan bahagia gitu. Kenapa? Hati yang menentukan. Tapi ada nggak orang kaya yang kemudian stres dan depresi gitu? Ada juga. Orang sehat juga ganteng, stres dan depresi ada juga. Jadi mana yang lebih kita pilih gitu? Mau sehat, ganteng, kuat dan kaya serta menduduki jabatan yang tinggi, tetapi hidup tertekan, stres, depresi gitu. Saya kira yang lebih indah itu adalah hati, jiwa yang tenang, tentram dan bahagia itu. Maka lagi-lagi ini ya tentu saja kalau sudah memilih saya maunya kaya gitu kan, kemudian tenang, tentram, bahagia gitu. Maunya menduduki jabatan yang tinggi dan terhormat tetapi tenang, tentram dan bahagia. Maunya punya istri, punya anak. Tentu itu menjadi pilihan yang tapi saya hanya ingin mengilustrasikan akhirnya terus mana yang lebih penting sebenarnya. Jiwa itu dulu. Nah yang kedua Bapak Ibu, fisik ini gitu kan yang ganteng, kuat dan kokoh ini awalnya kuat dan awalnya indah, tapi lama-lama tidak enak dipandang mata juga gitu maksudnya. Kan Bapak Ibu suka dengan orang itu ketika masih muda gitu, begitu sudah tua itu kok jadi begini ya. Terus nanti semakin mendekat kepada waktu semakin tidak berdaya. Sampai orang-orang juga mungkin menghindari gitu untuk berlama-lama mendekat dengannya gitu. Dan ketika benar-benar datang kematian itu, bahkan orang sudah tidak mau lagi menyentuh gitu mas, dan tanda kutip. Karena sudah tidak ada. Jadi apa? Fisik itu akan rusak. Fisik itu akan hancur dan fisik itu akan hilang dimakan waktu. Tetapi jiwa abadi. Sekarang kan kalaupun kita sudah tua secara umur gitu, chronological age itu sudah tua gitu. Tapi kan jiwanya itu masih seperti rasanya ingin saja gitu yang enak
enak-enak gitu. Ingin aja yang indah-indah gitu. Sudah tua kan. Jadi jiwa itu dan ketika meninggal pun Bapak Ibu, jasadnya rusak, jasadnya hancur, dikembalikan kepada bahan awalnya. Apa bahan awalnya? Tanah. Menyatu lagi tuh. Sementara jiwanya, ruhnya kemudian terus abadi. Itu yang kemudian harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Walaupun di dalam hadis dikembalikan lagi kepada jasad, maka itu nanti biarkan aja urusan Allah. Seperti apa itu wujud dikembalikannya ruh itu kepada jasadnya. Wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka. Itu ada di surat Asy-Syams. Asy-Syams itu surat ke-91. Itu ada di ayat yang ada di ayat yang ke berapa itu? Ke-7 ya. Sama, ke-7 lagi. 7, 8, 9 dan 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa tadi kami ilhamkan kepada jiwa itu dua hal, yaitu ketakwaan dan kefasikan. Jadi ruhnya diciptakan oleh Allah tadi, ditiupkan itu jiwanya. Kemudian dilengkapi juga dengan dua potensi, ketakwaan dan kefasikan. Maka kita mendapati dalam jiwa kita ada dua dorongan gitu kan. Keinginan untuk berbuat baik dan keinginan untuk berbuat jahat juga ada. Karena Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan ke dalam jiwa itu fujur dan takwa, kecenderungan kepada keburukan dan kecenderungan kepada kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi dalam ilustrasi saya, seandainya ini kue donat gitu ya, yang bulat gitu, terbagi dua tuh, ada belahan yang hitam gitu, ada belahan yang putih gitu. Artinya di dalam kue donat itu ada dua, yang hitam dan yang putih. Yang hitam adalah keburukan, yang putih adalah kebaikan. Artinya potensi jiwa kita ini kurang lebih begitu gitu. Ada dua-duanya. Setan itu gitu kan, setan dengan nafsu itu mendorong untuk yang hitamnya itu gitu. Ayo dong perbesar yang hitamnya gitu. Ayo dong perbesar yang hitamnya. Enak loh yang hitam itu. Semua yang enak-enak tadi, dorongan dari setan dan dorongan nafsu yang hitam itu maksudnya. Jika lama-lama nanti kue donat yang terbagi dua itu nanti akan dikuasai oleh yang hitam gitu. Yang tadinya separuh-separuh sekarang menjadi kok hitamnya jadi 60%, loh kok 70%, loh kok 8%. Akhirnya semua donat itu hitam. Itu berarti dia telah mengotori jiwanya. Dia telah mengotori jiwanya. Bagaimana proses mekanisme pengotoran jiwa ini? Kata Nabi, setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita melanggar ketentuan Allah, setiap kali kita melanggar perintah Allah, maka kemudian ada noda hitam di dalam jiwa itu. Ada noda hitam itu. Ketika dosa, maksiat, kelalaian itu diulang, maka tambah lagi noda hitam. Ketika diulang, tambah lagi terus sampai akhirnya donat yang bulat itu, jiwa maksudnya, menjadi penuh dengan yang hitam. Itu yang telah mengotori jiwanya. Setan berperan di situ, nafsu berperan di situ. Tapi kalau donat yang putih dengan hitam itu kemudian yang hitamnya, yang putihnya mendominasi, putih terus sampai yang hitam tersisihkan, kemudian menjadi putih lah donat itu semuanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung
beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya. Dengan apa jiwa itu disucikan? Dengan ketaatan kepada Allah. Laksanakan yang wajib-wajib, karena Allah itu katanya lebih suka ibadah itu yang wajib-wajib. Jadi tuntaskan dulu yang wajib, karena Allah lebih suka untuk yang wajib-wajib. Sholat wajib, saum, zakat, haji, saum, zakat, haji, sholat, itu yang wajib-wajib. Baru kemudian tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Sholat sunnah rawatib, saum sunnah, kemudian qiyamul lail, baca Quran, zikir, berinfak. Nah itu yang tadi mensucikan jiwa sampai akhirnya jiwanya bersih sepenuhnya. Beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya. Nah baru kita bertanya, jadi kalau gitu apa jiwa yang suci itu? Apa jiwa yang bersih itu? Apa jiwa yang selamat itu tadi? Yang di surat Asy-Syura disebut tadi jiwa yang selamat. Kalau di sini mensucikan jiwa. Kalau di surat lain kan ada yang mengatakan apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ada wahai jiwa yang tenang, yang di sini beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Di surat Asy-Syura, kecuali hati yang selamat, kecuali jiwa yang selamat. Jadi bisa jiwa yang selamat, jiwa yang suci, jiwa yang tenang. Hakikatnya adalah pertama itu hati yang hanya mengakui Allah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Tidak bertawakal kepada siapapun, hanya kepada Allah. Itu artinya hati jiwa. Itu yang disebut di dalam Al-Qur'an berulang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah aku perintahkan kamu melainkan supaya kamu beribadah dengan memurnikan ibadah itu, memurnikan beragama itu hanya untuk Allah. Kalau di dalam surat Al-Furqan disebutnya walladzina la yad'una ma'allaha ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah selain kepada Allah. Itu namanya jiwa yang suci, jiwa yang bersih, jiwa yang tenang. Dan ini yang paling utama, karena kalau ini tidak ada, semua tidak mungkin terjadi. Nah baru yang kedua, jiwa yang bersih dan jiwa yang suci itu adalah jiwa yang bebas dari penyakit. Berarti apa? Jiwa yang suci dan jiwa yang bersih itu adalah satu jiwa yang ikhlas. Jadi kalau beribadah hanya semata-mata untuk Allah, tidak ada pamrih lain. Dia bolak-balik ke masjid, cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa orang ini adalah orang beriman. Karena kalau kita menilai orang, maka itu jangan dari hatinya. Karena kita tidak bisa melihat hati. Cukup dengan melihat tampilan fisik saja. Dia bolak-balik ke masjid, cukup untuk kita berpikir bahwa dia adalah orang baik, dia adalah orang beriman. Itu yang kita kembangkan. Jangan nanti ini kelihatannya saja dia sholat, sebenarnya dia itu bukan mau sholat. Tapi itu tidak boleh dalam diri kita muncul perasaan itu. Karena kita hanya diminta untuk menilai manusia berdasarkan yang tampak saja. Hati itu urusan Allah. Tetapi baru apakah dia benar-benar itu ibadah? Biarkan aja Allah itu yang menilai. Allah yang tahu. Dan hatinya itu Allah yang, oh ternyata dia bolak-balik ke masjid itu, kata Allah itu, oh dia punya pamrih lain. Itu tidak ikhlas. Karena pengertian ikhlas adalah ketika beribadah semata-mata hanya karena berharap ridho Allah, riwajillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam surat Al-Insan begitu. Dia berbuat baik itu tidak berharap ucapan terima kasih dan tidak juga berharap untuk mendapatkan imbalan, karena sepenuhnya hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi hati yang bersih, jiwa yang selamat adalah jiwa yang ikhlas ketika kita beramal. Kemudian
jiwa yang bersih, jiwa yang sehat adalah jiwa yang sabar. Jiwa yang sabar. Jadi kalau dia diberi musibah, diberi kesulitan, dia sepenuhnya mau menerima gitu, ya Allah, tidak apa-apa, ini adalah ketetapan-Mu ya Allah. Kami berasal dari-Mu dan kami pun akan kembali kepadamu. Nah, perasaan itu, gitu kan, cara berpikir seperti itu namanya jiwa yang sehat, jiwa yang selamat, jiwa yang suci. Ketika beribadah hanya untuk Allah dalam pikiran, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia pun berperasa sepenuhnya hanya kepada Allah, sabar. Dan jiwa yang selamat itu, jiwa yang bersih itu, ketika dia mendapati nikmat, dia bersyukur. Ya Allah, segala puji bagi-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Engkau telah anugerahkan nikmat yang banyak kepada kami. Bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka kemudian dia gunakan juga gitu kan rezeki itu untuk kebaikan. Itu namanya jiwa yang bersih, jiwa yang sehat. Dan di antara jiwa yang sehat dan jiwa yang bersih itu adalah tawadu. Apa tawadu itu? Tawadu itu saya menganggap gitu kan, saya berpikir, saya merasa bahwa saya tidak lebih baik dari orang lain. Kemudian akibatnya saya memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang. Kalau orang menghargai orang lain itu kan karena merasa dia lebih hebat kan dari saya. Kan tidak mungkin Bapak Ibu kalau di kantor gitu dengan atasan kemudian Bapak Ibu berlaku petantang, petenteng gitu kan, tidak kan? Saya menghormati betul. Bahkan anggota fisiknya pun harus begini gitu ya. Atau mungkin begini gitu. Itu artinya body language gitu kan yang menandai kita menghargai orang. Fisiknya itu perwujudan apa? Perwujudan jiwanya. Jiwanya apa? Dia menghormati dia. Kenapa menghormati dia? Karena saya menganggap dia lebih tinggi dari saya. Lebih tinggi, boleh lebih tinggi jabatannya, atau lebih tinggi pendidikannya, atau lebih tinggi harta kekayaannya, atau lebih tinggi semua hal yang dia pikir. Jadi karena saya menganggap dia lebih baik, maka saya menghormati dia. Itu namanya tawadu. Persoalannya adalah kita ini sering memilih-milih tawadu, itu masalahnya. Masalahnya itu, padahal Allah memerintahkan tawadu kepada semua manusia. Tawadu kepada semua manusia, artinya merendahkan diri kepada semua manusia tanpa kecuali. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa hebatnya ajaran Islam. Jadi menjadi tantangan bagi kita, sanggup nggak kita tawadu kepada semua orang begitu? Kalau kita ada satu satu hadis ya yang menarik saya kira untuk satu hadis riwayat Muslim ya. Ini bunyinya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi bahwa hendaklah kalian semua bertawadu. Hendaklah kalian semua bertawadu, tapi merendahkan diri gitu. Sehingga tidak ada orang yang membanggakan diri di hadapan orang lain. Sehingga tidak ada orang yang membanggakan diri di hadapan orang lain. Dan tidak ada pula seseorang yang menganiaya orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi tawadu termasuk misi kenabian maksud saya. Tawadu adalah misi kenabian. Jadi Nabi diutus itu salah satu untuk menegakkan sifat tawadu. Tidak boleh ada orang membanggakan diri kepada orang lain. Harus merendahkan diri kepada orang lain. Kenapa merendahkan diri? Karena dia menganggap boleh jadi dia lebih baik daripada saya. Saya tidak tahu bagaimana posisi kami di hadapan Allah. Nah,
Maka di Al-Quran ada ayat yang mengatakan jangan engkau menganggap dirimu suci, katanya. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Karena anggapan itu, maka kita akan selalu bertawadhu kepada siapapun. Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang lewat nih, pakainya comblang kambing gitu bisa. Artinya sederhana lah nanti. Kemudian bawa jemuran gitu. Kemudian kita menduga, kita mengira pendidikan saya lebih tinggi dari dia satu. Harta kekayaan saya lebih tinggi dari dia dua. Pekerjaan dan jabatan saya lebih tinggi dari dia tiga. Dan yang lain-lain tidak perlu saya daftar lagi. Ringkas cerita, saya menganggap gitu kan, hampir pada semua hal saya lebih baik daripada dia. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika kita merasa seperti itu kan terus kan agak meremehkan. Itu bisa tampak dari cara kita bicara dengan dia tadi. Yang kedua dari gerakan fisik juga. Mungkin tidak ada lagi yang begini tadi. Tidak ada lagi Assalamualaikum, selamat pagi. Karena kalau di kantor kan itu yang dilakukan gitu. Kenapa? Saya menganggap pada banyak hal lebih baik daripada dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwa kita lebih suci dan lebih bertakwa di hadapan Allah? Padahal Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisiku, kata Allah nih, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu bahwa saya lebih bertakwa daripada dia? Hanya Allah yang tahu kata-kata ini. Berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk menyombongkan diri kepada dia. Yang kedua gini Bapak Ibu, kalau dia ini punya anak, dia punya istri, dia punya saudara. Kalaupun dia tidak berharga di hadapan kita, ya mungkin dia tidak berharga di hadapan kita, tetapi dia akan berharga di hadapan anaknya. Dia juga akan berharga di hadapan adik-adiknya. Dia juga mungkin akan berharga di hadapan orang-orang yang menjadi tanggungan baginya. Artinya, setiap orang itu tetap berharga. Mungkin tidak berharga di kita, tetapi dia adalah orang berharga bagi orang-orang yang presiden itu kan juga berharga kan hanya di Indonesia. Kalau presiden kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, mana orang tidak tahu kalau ini presiden. Kan tidak ada dia juga gitu, karena tidak tahu gitu. Maka maksudnya gini, salah satu cara untuk supaya kita tawadhu kepada semua orang, salah satu cara supaya kita menghargai semua orang, pertama pikirkan, bayangkan bahwa satu, saya tidak tahu siapa yang lebih mulia di antara kami di hadapan Allah. Saya tidak tahu siapa yang lebih bertakwa di antara saya atau dia di hadapan Allah. Saya tidak tahu siapa yang lebih dulu masuk surga antara saya dengan dia. Jangan-jangan orang-orang yang tadi anggap itu ternyata begitu di surga nanti. Oh dia sudah di sana. Kan transparan surga itu bisa kelihatan. Karena nanti orang ahli neraka bisa melihat ahli surga. Ahli surga juga bisa melihat ahli neraka gitu. Sudah di sana. Mungkin sangat. Karena hati kan hanya Allah yang tahu ketakwaan itu. Maka bayangkan itu, jangan-jangan nanti dia lebih dulu masuk surga dibanding saya. Yang kelima, bahwa dia adalah berharga di hadapan orang-orang yang menghargainya. Kalaupun itu nggak ada juga dalam pikiran kita, gitu, coba pikiran yang ketujuh kembangkan. Dia membutuhkan untuk dihargai. Yang ketujuh itu, dia membutuhkan untuk dihargai. Ini kalau saya gunakan teori ya, ada seorang ahli psikologi namanya Maslow, Abraham Maslow itu. Jadi kalau Bapak belajar psikologi itu pasti kenal dengan Abraham Maslow itu. Tapi sudahlah, nggak usah dipelajari itu. Cukup Al-Quran dengan hadis saja gitu. Nah kata dia, manusia itu punya 5 kebutuhan katanya. Yang pertama kebutuhan fisiologis, makan,
makan, minum, istirahat, oksigen, cahaya itu bukan berlebih. Tapi nanti ada namanya kebutuhan untuk dihargai, gitu kan? Ada kebutuhan untuk dihargai. Jadi setiap orang tanpa kecuali butuh, merindukan untuk dihargai. Jadi maksud saya Bapak Ibu, seandainya perasaan-perasaan tadi tidak berhasil kita tumbuhkan dalam pikiran kita, gitu, tetap saya merasa saya lebih baik satu, gitu. Tetap saya merasa saya lebih dulu akan masuk surga. Oke, silahkan. Gitu. Tapi tolong yang ketujuh, dia itu juga membutuhkan untuk dihargai sebagaimana kita butuh dihargai. Nah maka mudah-mudahan yang ketujuh itulah gitu kan yang bisa menyebabkan saya menghargai dia, gitu mas. Butuh dihargai. Tidak mungkin tidak. Malah kebutuhan dihargai itu kadang-kadang melampaui kebutuhan fisik ya. Ini orang butuh handphone, orang butuh motor, orang butuh yang bersifat fisik. Tetapi kebutuhan dihargai lebih penting, lebih dulu dibanding kebutuhan-kebutuhan itu. Maka orang kemudian akan menjadi sangat berang gitu ketika harga dirinya terganggu gitu maksudnya. Tapi mungkin tidak sangat berang gitu kan ketika mungkin jam tangannya atau handphonenya. Nah itu artinya kebutuhan akan penghargaan itu jauh lebih. Nah maka monggo Bapak Ibu kita berlatih gitu, karena tawadhu itu menjadi misi kenabian. Maka mari kita berlatih bagaimana untuk bisa menumbuhkan rasa tawadhu dalam diri kita. Sebenarnya materi yang saya bawakan ini ada 30 slide, tetapi mungkin ini baru sekitar 5 slide saja. Artinya masih banyak Al-Quran, ayat-ayat itu termasuk hadis-hadis yang terkait dengan tadi jiwa yang bersih yang menuju kepada tawadhu. Tadi kan saya katakan jiwa yang bersih itu banyak dari mulai tauhid, kemudian ikhlas, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian qanaah, kemudian bebas dari rasa iri, benci, dan tadi tawadhu. Nah, kita baru membahas tawadhu ini maksudnya. Jadi baru kita membahas satu sisi tawadhu sebagai bagian dari jiwa yang selamat. Nah, seandainya nanti ada waktu lagi bersilaturahmi gitu, kita akan masuk kepada elemen-elemen jiwa yang lainnya gitu, yang akan berkontribusi untuk membangun jiwa yang selamat tadi. Karena kita berpatokan pada ayat tadi, nanti di akhirat yang selamat itu adalah hanya orang-orang yang jiwanya bersih, jiwanya selamat. Bukan yang amalnya banyak, tapi jiwanya yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat itu adalah orang-orang yang jiwanya selamat. Biqalbin salim. Demikian saja dulu, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak itu suka luber. Nah, kalau luber kemudian menjadi banyak yang keluar. Tapi kalau air ini diisi hanya setengah gelas, dia akan murni berisi setengah gelas. Diisi 80%, murni akan berisi 80%. Tapi kalau diisinya 3 gelas, nah ini gelasnya satu, diisi 3 gelas, maka yang 2 gelasnya keluar. Nah, kadang-kadang yang keluar itulah yang penting-penting gitu maksudnya. Kemudian yang tertangkap yang sampah-sampahnya. Nah ini bahayanya kalau ceramah terlalu lama. Itu hanya alasan saya saja untuk menghentikan ceramah ini maksudnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.